my YouTube channel. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Oke, di video aku kali ini aku bakal ngebahas tentang testi dan Q&A buat teman-teman semuanya yang sudah komen di video aku yang sedekah subuh ya. Jadi nanti aku akan bacain testi dari teman-teman yang sudah tulis di kolom komentar dan serta sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman juga yang sudah ditulis di kolom komentar aku, tepatnya di video aku yang sedekah subuh. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya teman-teman apabila ada suara yang mungkin kencang gitu ya. Jadi ini tag videonya di kantor, jadi maklumin aja kalau misal ada suara-suara mesin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku bakal tetap kencengin volume suara aku supaya bisa terdengar lebih jelas. Nah, sebelum kita masuk bacain testi dan pertanyaan dari teman-teman, aku bakal ulas sedikit tentang apa itu sedekah subuh ya. Jadi yang mau tahu lengkapnya bisa langsung mampir aja ke video aku yang sedekah subuh itu. Nah, untuk yang di sini aku bakal sedikit mengulas bahwa sedekah subuh ialah sedekah yang dilakukan pada waktu subuh hari gitu ya. Jadi boleh banget menjalankannya itu sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh, yang penting waktunya masih dalam waktu subuh itu. Kemudian caranya gimana sih? Nah, caranya itu kita kumpulin aja dulu di dalam botol atau kaleng gitu ya. Kita niatkan bahwa ini merupakan wadah atau tempat untuk kita sedekah subuh. Baru nanti kalau dirasa sudah terkumpul banyak, nah kalian bisa langsung memberikannya ke anak yatim, ke masjid, atau ke fakir miskin yang ada di sekitar kalian gitu ya. Itu sekilas. Kemudian untuk niatnya bebas ya, mau hajat apa aja gitu ya, nggak ada niatan atau doa tertentu, yang penting niat di dalam hati aja gitu ya. Next kita masuk ke bacain testi dulu ya. Ini aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah komentar di video aku ya. Terima kasih sudah mau berbagi share pengalaman menjalankan ikhtiar dari sedekah subuh ya. Oke, kita langsung aja. Ini yang pertama, aku nggak usah sebutin namanya ya karena privasi. Jadi aku bacain aja testinya. Ini dari yang pertama, setiap habis sedekah rasanya diri ini ada sesuatu yang lega dan bahagia gitu. Jadi masya Allah banget ya, jadi ada kepuasan tersendiri gitu. Kemudian alhamdulillah sedekah subuh sangat berkah. Next, alhamdulillah semoga bermanfaat bagi kita semua tentang bersedekah gitu ya. Karena memang sedekah itu banyak sekali manfaatnya ya. Bisa banget mengabulkan atau membuat hajat-hajat apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, terkabul gitu ya. Tentunya dengan istiqomah juga. Next, semoga Allah mengabulkan doa kami dalam sedekah subuh. Amin ya rabbal alamin ya. Kita bantu doakan teman-teman kita ini semoga hajatnya bisa terkabul. Next, dengan sedekah subuh bisa menambah rasa syukur dan bisa berkah dalam hidup ini. Nah, masya Allah banget ya. Tetap bersyukur. Next, dulu lagi viral-viralnya Syekh Ali Jaber sedekah subuh, memang sangat dahsyat ya. Kita memang nggak bisa menampik ya bahwa sedekah subuh itu dipopulerkan waktu itu disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber ya. Sekarang beliau sudah berpulang ke rahmatullah ya. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bernilai ibadah, dan buat kita juga bisa menjalankan apa yang sudah beliau sampaikan gitu ya. Tentunya juga memiliki nilai ibadah buat kita sendiri gitu. Next, sangat memotivasi aku nih, banyak berkah mulai sedekah subuh dari sekarang gitu ya. Alhamdulillah ya, selamat menjalankan, semoga ikhtiarnya diberi pancaran dan bisa istiqomah ya. Next,
sedekah tiap habis sholat subuh biar tidak lupa. Boleh. Tadi aku udah sampaikan ya, bebas mau sedekahnya itu sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh, bebas, yang penting masih dalam satu waktu, yaitu masih dalam waktu subuh itu ya. Kalau sudah lewat atau sudah ada fajar yang kelihatan itu berarti udah nggak masuk waktu subuh ya. Next, ya Allah, semoga dengan sedekah subuh terkabul doa kami, amin ya rabbal alamin. Qabil tuh Kak, semoga saya bisa lulus tes seleksi penerimaan TNI Angkatan Laut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin ya. Buat yang mau tes seleksi penerimaan TNI Angkatan Laut yang sudah komen ya, semoga Allah kabulkan segala hajatnya, diberi kelancaran dan bisa lolos seleksi ya. Amin ya rabbal alamin. Sangat bermanfaat Kak, terima kasih ya. Alhamdulillah kalau memang video aku bisa memberikan manfaat buat kita semua ya. Yang aku tahu dengan sedekah dapat membantu orang lain juga yang membutuhkan. Bener banget ya. Jadi selain sedekah subuh itu bisa mengabulkan hajat kita, jadi sedekah subuh juga bisa membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, misalkan yang anak yatim atau fakir miskin ya, atau di sekitar kita sedang ada pembangunan masjid gitu ya, mungkin hasil dari sedekah subuhnya bisa juga dialokasikan ke pembangunan masjid. Pokoknya bebas ya, yang penting waktu pelaksanaannya tetap dilakukan pada saat subuh hari ya. Next, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya mulai amalkan sedekah subuh secara istiqomah. Alhamdulillah ya. Mohon doanya, mudah-mudahan hajat-hajat saya dikabulkan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Ini karena Bapak ya yang komen, maksudnya bapak-bapak teman-teman kita ya, beliau jenis kelaminnya laki-laki. Semoga Allah kabulkan ya dan menjadi amalan sedekah yang bernilai manfaat dan ibadah. Next, selagi kita ada uang bersedekahlah yang banyak. Betul banget ya. Next, ya Allah, semoga sedekah subuh kami mudah-mudahan berkah ya Allah, benar-benar dahsyat. Amin ya rabbal alamin ya. Yang penting ikhtiarnya istiqomah gitu ya, tetap lanjut terus. Assalamualaikum Bunda, kalau sedekah subuhnya selesai azan subuh boleh nggak Bun? Atau nunggu selesai sholat subuh baru kita sedekah? Oh, ini Q&A ya, nanti bakal kita bahas di scene selanjutnya. Semoga apa yang kita sedekahkan menjadi berkah, amin ya rabbal alamin. Ini ada testil lagi ya dari teman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah 2 tahun aku menjalankan sedekah subuhnya dan diiringi dengan memperbanyak membaca istighfar dan sholawat dengan niatan ingin memiliki keturunan karena 5 tahun penantian. Syukur alhamdulillah kini aku sudah diberi kepercayaan. Semoga Allah memberikan kelancaran persalinanku nanti, amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan ya. Masya Allah banget, amin ya rabbal alamin, buat Bunda yang sudah ikhtiar selama 5 tahun dan menjalankan sedekah subuhnya selama 2 tahun. Akhirnya Allah kabulkan hajatnya. Semoga diberi kelancaran, sehat Bunda dan babynya ya, sampai nanti persalinan, amin, Allahumma amin. Next, bener ya, nih kayaknya cari yang aku sudah mulai sedekah subuh, semoga berkah ya, amin ya rabbal alamin ya. Itu tadi testi dari teman-teman yang sudah komen. Banyak sih, cuma nanti kalau dibacain satu-satu takutnya waktunya nggak cukup. Jadi kita kan masih ada bahas yang pertanyaan juga.
Nah, buat tadi testingnya semoga bisa membuat teman-teman yang sekarang lagi nonton ini yang belum menjalankan sedekah subuh tergerakkan hatinya untuk berikhtiar sedekah subuh ya. Jadi kan kita manusia pasti punya hajat, punya keinginan. Kalau ingin dikabulkan ya salah satu ikhtiarnya adalah menjalankan yang namanya sedekah subuh. Oke, kita lanjut ke yang jawab pertanyaan ya, atau Q&A dari teman-teman yang sudah komen di video aku yang sedekah subuh. Oke, untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Bunda, kalau sedekah subuhnya selesai azan subuh boleh nggak Bun? Atau nunggu selesai sholat subuh baru kita sedekah? Oke, jadi tadi aku udah kasih ulasan sebenarnya di awal ya, tapi nggak apa-apa, aku jawab aja pertanyaannya. Jadi boleh aja Bun ya, mau menjalankan sedekah subuhnya itu selesai sholat subuh atau sebelum sholat subuh itu boleh-boleh aja. Yang penting kita bersedekahnya itu masih masuk dalam waktu subuh ya. Nah, misal Bunda bisa searching nih di Google, kalau di daerahnya Bunda itu waktu subuhnya itu sampai jam berapa. Nah, itu kan kita kan berpatokan pada itu. Nah, mungkin dari situ Bunda bisa menentukan batas dari waktu sedekah subuhnya gitu ya. Kalau menurut aku sih boleh-boleh aja sedekah subuhnya itu setelah menjalankan sholat subuh ya. Jadi kalau sholat subuhnya pas di waktu subuh ya, kalau sholat subuhnya di jam 6 ya nggak boleh ya Bun ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua, tanya dong Kak, kalau kalengnya sudah penuh dikasih kemana aja dan waktunya harus subuh juga kah atau bebas gitu ya. Nah, jadi kalau kalengnya itu sudah penuh dikasih kemana aja bebas ya teman-teman. Jadi kalian mau kasih ke anak yatim, mau kasih ke fakir miskin, kasih ke pembangunan masjid atau pondok pesantren gitu, pokoknya bebas kalau menurut aku ya. Tapi kalau aku biasanya itu kasihnya random, semisal sudah terkumpul, pertama aku kasih ke anak yatim dulu, habis itu yang kedua setelah terkumpul aku ke pembangunan masjid. Nah, setelah yang ketiga itu terakhir yang biasanya kan kalau di pasar-pasar gitu itu kan ada fakir miskin atau orang yang minta-minta itu. Nah, biasanya pasnya ke situ gitu. Tapi bebas aja teman-teman, mau kasih ke fakir miskin, ke anak yatim, ke masjid yang lagi pembangunan, atau ke yang fakir miskin yang ada di jalan-jalan, di pasar-pasar, itu bebas. Kalau untuk waktu pemberiannya itu tidak harus subuh hari ya. Yang wajib dilakukan saat subuh hari ialah waktu ketika bersedekah atau waktu ketika teman-teman semuanya itu masukin uang ke kaleng atau ke botol sedekah subuhnya. Kalau untuk pemberian atau mau ngasih ke sedekah subuhnya itu bebas, nggak harus subuh-subuh gitu ya. Jadi nggak perlu subuh-subuh itu cari-cari anak yatim, cari-cari fakir miskin, nggak perlu. Cukup kita waktu subuh itu melakukan sedekah subuhnya, masukin uangnya saat setelah sholat subuh atau sebelum, pokoknya ya dalam waktu subuh hari itu. Nah, ketika sudah terkumpul baru diberikannya, misal waktunya siang, sore, bebas ya, nggak mesti harus subuh. Lagian kalau misalkan kita subuh-subuh cari anak yatim, subuh-subuh cari fakir miskin kan susah ya. Jadi ada cara yang lebih mudah, jadi kita kumpulkan dulu, yang penting sedekahnya itu waktu subuh. Oke, next ini ada pertanyaan dari teman kita ya. Kalau lupa gimana Kak? Jam 6 pagi baru sedekah, bisa nggak gitu? Jadi kalau menurut aku nggak bisa ya Kak ya, soalnya kan namanya aja sedekah subuh gitu. Jadi waktu pelaksanaannya itu memang saat subuh hari. Jadi kalau misalkan melebihi dari batas subuh itu nggak bisa dikatakan bahwa itu sedekah subuh. Jadi kalau misalkan di tempat kakak itu batas subuhnya itu jam 5 lebih 10 menit, berarti ya sudah batasnya itu sampai segitu gitu ya. Mau pelaksanaannya sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh bebas, yang penting tidak boleh melebihi dari batas waktu subuh tadi ya Kak ya. Jadi kalau misalkan jam 6 baru mau sedekah subuh itu namanya bukan sedekah subuh ya Kak ya.
Oke, itu tadi ya teman-teman, testi dan pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sudah komen di kolom komentar aku kemarin di video yang kedua aku sedekah subuh. Semoga testi tadi yang sudah aku bacain bisa bermanfaat, bisa membuat hati yang belum pernah sedekah subuh tergerak untuk melaksanakan atau ikhtiar sedekah subuh ya. Dan buat teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar aku, nih sekarang tadi udah aku jawab, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya dan tetap bisa melaksanakan sedekah subuh dengan niat yang baik. Jadi kesimpulannya, banyak sekali yang masih bingung tentang waktu pelaksanaan dari sedekah subuh serta pemberian atau distribusi dari uang yang telah kita kumpulkan dari sedekah subuh itu kapan gitu ya. Jadi next aku bakal bahas lagi biar lebih jelas ya tentang waktu dan proses pemberian atau kita menyalurkan uang dari hasil sedekah subuhnya. Nah, buat teman-teman yang mau aku bahas lagi atau memperdalam tentang sedekah subuh, bisa langsung komen aja ya di video aku yang ini. Nanti kalau misalkan banyak yang pengen aku bahas lebih dalam tentang sedekah subuh, maka insya Allah aku bakal bahas di next video aku. Oke, tadi sekilas testi dan Q&A ya. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah komen juga di video aku sebelumnya. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Aku ingetin lagi, jangan lupa teman-teman di like dulu ya video aku. Kemudian dibantu subscribe-nya buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga nyalain dong loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku gitu ya. Oke, aku pamit undur diri dulu, sampai jumpa di next video aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.